Sumbar, Pak Gubernur Sumbar. Oh iya, di sini dia. Beliau kemarin datang ke sana. Apa? Saya malam ini mau ke Sumbar. Oh, Iya, kan jamaah-jamaah saya juga. oh di sana ya? Iya. Malam ini udah. PJ gubernurnya kemarin ke sana. Makanya bisa nggak sharing-sharing deh. Saya minggu di Makassar. Bagaimana kalau Senin? Oh kita bebas Senin gitu. Assalamualaikum. Awas jalan. Ya buka jalan, buka. Sehat. Makannya juga Gus. Ibu Pok, Siap. Farida, Siap. Oh iya betul. ketemunya di mana nih? Ini anak saya nih. Tadi jemput saya Pak. Oh. Saya jemput beliau tadi. Oh, Kagama juga dia. Kagama. Siap. Ya ketua Pekdan. Iya. Penjenengan ketua. Gus. Makannya juga Gus. Ibu Pok, Siap. Farida, Siap. Oh iya betul. ketemunya di mana nih? Ini anak saya nih. Tadi jemput saya Pak. Oh. Saya jemput beliau tadi. Oh, Kagama juga dia. Kagama. Siap. Ya ketua Pekdan. Iya. Penjenengan ketua. أعوذ بكلمات الله الآخر وبنائل الظالمات تقوى ظاهرة آمنا بالله واليوم الآخر وبنائل الظالمات تقوى ظاهرة آمنا Ya enggak, kalau wajar artinya minta ampun. Kok itu persatuan Indonesia dalam konteks kultural dan digerakkan di stimulan. Ada stimulusnya. Maka social capital saya praktekkan, Pak, hebat Pak. Orang berbagi handphone ketika kemudian anak-anak nggak bisa belajar daring. Orang ngajari anak-anak karena dia gagap teknologi. Itu social capital. Ada ibu-ibu yang nyumbang terharu Pak, yang kaya nyumbangnya aja mesti dipoto dulu. Ini ibu-ibu Bu, nyumbangnya tahu nggak Bu? Dia itu asisten rumah tangga yang jualan kacang panjang, dan dia nyumbang kacang panjang sama kampung. Terus saya tanya, ibu kenapa nyumbang? Kan kasihan Pak, hanya satu kemanusiaan yang adil dan beradab. saya kira tadi saya menganggap Pak Ganjar dengan statementnya tadi kami kalau berhadapan dengan orang perguruan tinggi atau akademisi saya rasanya tidak punya pengetahuan. Bahaya. Apalagi elektabilitas ya. Saya sebenarnya pemimpin nasional atau calon pemimpin nasional yang sangat penting itu kita tanyakan adalah visinya tentang Indonesia. Nah, saya kira tadi saya tertarik tadi tentang ancaman krisis global. Tadi cerita Pak Ganjar agak ringan dan itu saya kira bagus juga untuk dipahami oleh krisis ancaman krisis energi, krisis pangan, bahkan ada istilah yang membuat publik itu sebenarnya juga agak berbisa dengan awan gelap ya. Gelap. Nah itu saya kira kita perlu melihat ya visi Pak Ganjar yang terkait dengan masa depan yang dihadapi oleh Indonesia, apalagi Indonesia itu termasuk negara yang dianggap membutuhkan besar sekali. Nah, masa 2000 lagi untuk kami semua ini. Jadi tidak usah kita perkenalkan siapa beliau. Yang pasti teman-teman yang ada di sini nih saya sampaikan Pak. Yang satu Profesor Dr. Mustafa. Beliau kenalkan. Baiklah. Oh, ketua agama. Baiklah teman-teman. Mungkin kita bisa bincang-bincang santai tentang apa yang ada dalam pikiran kita tentang negara kesatuan Republik Indonesia tercinta kita. Saya bilang
nggak usah makan cabai. Baca aja banyak-banyak medsos, karena lebih pedas dari cabai. Banyak medsos. Nah, dari situ kalau saya bilang begini, Pak Presiden, justru ini kesempatan kita. Jadi tantangan jadi peluang, kesempatan kita. Kalau kita bicara beras saja, juaranya di sini. Indonesia ini juara dunia. Kalau beras saja di sini. Kalau kita bicara pendamping beras, oh kita punya lebih banyak lagi. Umbi-umbi yang kita punya. Kita nggak makan gandum sebenarnya berapa yang bisa diolah menjadi tepung. Tapi kita tidak pernah lakukan. Jadi ini momentum Pak buat saya, buat kami, buat kita. Diperintahkan saja daerah-daerah itu sekarang untuk mengelola politik pangan. Ini yang saya kira kampus menjadi penting. Kalau menurut saya waktu itu gimana ya biar oke. Pak perintahin aja Pak. Unhas umpama. Unhas kalau politik pangan udah deh. Global dan laut kita belum apa-apa. Tugasin aja. Indonesia Timur katakan ya, kampus-kampus ini kumpulin. Peduli terhadap rakyat, peduli pada pembangunan kawasan Indonesia Timur, peduli sama kondisi-kondisi ekonomi ya, dan tentu saja surprise saja buat saya karena rencana mau silaturahmi, tapi kemudian mendapatkan sambutan yang luar biasa di sini. Tentu kami sangat tersanjung, merasa mendapatkan tempat yang terhormat begitu ya, dan tentu sebagai bentuk penghormatan karena saya juga dikasih gelar Daeng Manabah, jadi seperti ketemu saudara-saudara yang beliau akhirnya memberikan banyak masukan untuk kebaikan buat kita semuanya. Senang saya, tadi diskusinya itu sampai pada sektoral loh, pembangunan, pendidikan, budaya, pangan, energi, waduh luar biasa lah, dan banyak orang hebat sih dari Indonesia Selatan. Ya. Agendanya besok Pak, apa saja agendanya Besok di Makassar? saya itu kesini mau promosi Borobudur Marathon karena kita punya kegiatan namanya Friendship Run. Mulai dari Semarang, Jakarta, Medan, dan terakhir besok di Makassar. Mudah-mudahan besok Friendship Run-nya bisa diikuti oleh banyak pelari-pelari, sehingga harapan kita nanti mereka pada ikut di Borobudur Marathon di bulan November yang ada di sekitar Borobudur. Itu aja.